Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas B ingin mempresentasikan tentang dasar pemrograman topik 2, yaitu Object Oriented Concept. Kelompok kami, kelompok 7 yang beranggotakan Abdul Aziz Mizanul Amal, Bagas Firmansyah, Hansa Azhara, dan Novel Ariandi. Materi pertama, kelas objek and member. Yang pertama, class. Class adalah kumpulan objek, kumpulan sebuah objek, ya kan. Kelas berisi cetak biru atau prototype yang dimana objek sedang dibuat. Poin-poinnya dalam kesebutan kelas dibuat oleh kelas kata kunci. Yang kedua, atribut adalah variabel yang dimiliki oleh semua kelas. Yang ketiga, atribut lalu bersifat publik dan dapat diakses menggunakan operator titik. Nah, contohnya sini seperti contoh. Nah, jadi untuk mendefinisikan kelas itu sendiri, ini pertama diketik tulis kelas, kan. Kemudian dilanjutkan dengan namanya. Jadi perintah kelas ini dilanjutkan dengan nama kelas. Terus kemudian untuk mendefinisikan nama kelas ini itu harus menggunakan format camel case, yang dimana jika nama kelas terdiri dari 2 atau lebih kata, maka huruf awal dari kata tersebut harus besar. Nih, contohnya di sini ada kelas, nama kelas. N dan K-nya adalah huruf kapital atau huruf besar. Nah, jika tidak terdapat argumen sini, maka ini akan error. Contohnya ini. Contohnya seperti ini. Nah, jadi harus ditambah argumen. Ya, maka tidak akan error. Kemudian yang kedua, sini ada objek. Nah, objek ini adalah entitas yang memiliki status dan perilaku yang terkait dengannya, yang berupa objek dunia nyata. Nah, sebuah objek ini terdiri dari state. State hal ini diwakili oleh atribut dari suatu objek. Ini juga mencerminkan sifat-sifat suatu objek. Nah, yang kedua ada behavior. Ini diwakili oleh metode suatu objek. Ini juga mencerminkan respon suatu objek terhadap objek lain. Yang ketiga ada identity. Ini memberi nama unik untuk suatu objek yang memungkinkan suatu objek untuk berinteraksi dengan objek lain. Nah, contohnya di sini untuk bentuk skripnya itu seperti ini. Objek adalah, di sini contoh adalah anjing. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada init. Metode ini mirip dengan konstruksi di C++ dan Java. Nah, ini dijalankan setelah objek kelas dipakai. Metode ini digunakan untuk melakukan inisialisasi apapun yang ingin Anda lakukan dengan objek Anda. Nah, sini contohnya if init self, nama dan kelas. Untuk init di sini disebut method. Nah, kemudian untuk yang dalam kurung ini disebut atribut. Nah, atribut ini biasanya digunakan untuk mereferensikan atau merujuk ke objeknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang data hiding and object printing. Data hiding adalah program yang dapat memunculkan data yang tersembunyi di luar kelas. Dengan data hiding, kita dapat memunculkan data yang tersembunyi. Seperti pada contoh coding berikut. Kita dapat memunculkan angka 5 yang dia merupakan angka di luar daripada kelas. Hal ini bisa kita munculkan dengan menggunakan data hiding.
Lalu, objek printing. Objek printing dapat memberi kita informasi mengenai objek apa yang sedang kita kerjakan. Dengan menggunakan objek printing dapat memberi kita informasi seperti contoh kita sedang mengerjakan variabel 1 dan variabel 2. Pada outputnya, variabel 1 sama dengan 54 dan variabel 2 sama dengan 72. Oke, yang ketiga ini inheritance. Inheritance adalah kemampuan suatu kelas untuk memperoleh atau mewarisi properti dari kelas lain. Kelas yang memiliki properti disebut kelas turunan atau kelas dasar, atau disebut juga kelas induk. Nah, manfaat dari inheritance sendiri di sini atau enggak fungsi dari inheritance sendiri ini adalah memberikan pengguna penggunaan kembali kode kita. Jadi tidak perlu menulis kode yang sama berulang-ulang. Nah, yang kedua di sini bersifat transitif, artinya jika kelas B mewarisi dari kelas A yang lain, maka semua subkelas B secara otomatis mewarisi dari kelas A. Kita langsung aja ke fungsi super. Nah, untuk fungsi super sendiri digunakan untuk mengacu ke kelas induk dari suatu objek. Nah, fungsi ini akan mengembalikan fungsi proxy, yaitu fungsi sementara superclass yang memungkinkan kita untuk mengakses metode kelas dasar. Daknya seperti ini, lalu parameter type itu sama dengan type object dan objek itu sama dengan objek. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Nah, jadi di sini ceritanya sini saya memiliki dua buah kelas gitu kan. Yang satu pertama kelas induk, yang kedua nih kelas turunannya. Pertama kita definisikan kelas induknya itu sebutnya kelas mahasiswa ya. Dan punya punya global atribut, sebut saja sebagai status gitu kan, statusnya dengan mahasiswa. Kemudian edit message, nah itu adalah nama dan kelas. Kemudian keterangannya, ini buat keterangan dan tidak perlu menggunakan atribut. Nah, di sini kita ingin menyatakan bahwa nama mahasiswa ini berada di kelas ini dengan status sebagai seorang mahasiswa gitu kan. Maka ada format, self name, self class, dan self status. Nah, kemudian kita tes misalkan Dior adalah mahasiswa. Dior, namanya Dior, dia di kelas, misalkan di kelas 12 gitu kan. Dan kemudian kita coba itu kan dengan Dior.keterangan, maka hasilnya bahwa Dior ini di kelas 12 dan dia adalah seorang mahasiswa. Nah, ini kelas yang di atas ini adalah kelas induknya gitu kan. Yang di bawah ini baru kita definisikan kelas turunannya. Nah, sebut saja kelasnya ini kelas nilai. Nah, terus uniknya penggunaan inheritance di sini tuh harus menggunakan diikuti dengan tanda kurung gitu. Nah, jadi di sini kita tulis kelas nilai, terus kita tuliskan kelas induknya itu. Di sini kan kita warisi
kelas mahasiswanya. Jadi di sini kita tulis mahasiswanya, kelas mahasiswa. Nah, di sini karena kelas nilai ini mewarisi nilai bab induknya gitu kan. Jadi definitnya ini harus sama persis dengan si kelas mahasiswa ini atau kelas induknya ini sama. Nah, setelah itu tapi ini belum selesai. Nah, tapi ini untuk betul-betul untuk mengcopy dia agar sama, di sini kita membutuhkan fungsi namanya fungsi super. Nah, di mana fungsi ini super ini kita jalankan, maka di sini Python ini akan mencari nih atribut di baris-baris atasnya yang sama persis dengan ini nih. Nah, jadi super ini merepresentasikan ini sebagai mahasiswa. Jadi ini tuh sama dengan ini nih. Jadi bisa diibaratkan dengan mahasiswa.init gitu. Nah, karena ini mewarisi kan, maka tidak butuh self lagi. Karena kan self-nya ini sudah ada di super. Jadi cukup nama, kemudian kelas gitu. Nah, itu di sini sebagai tambahan. Kemudian di sini saya membuat atribut baru. Nah, di sini atributnya ini kelas nilai. Di sini self.nilai underscore update gitu. Adalah sebuah list kosong di sini. Jadi nanti di sini setiap pemasukan sebuah nilai, input nilai gitu, maka nilai di sini akan terkumpul di sini. Kemudian di sini yang method kedua ini adalah input nilai. Nah, input nilai ini memerlukan atribut. Oh, itu bebas di sini saya menggunakan tambah. Gitu. Nah, kemudian return self.nilai update, gitu kan, update. Update.append, gitu kan, append. Kemudian kita eksekusi. Nah, di sini kita sebut saja Davi gitu kan. Nah, sama dengan nilai, adalah nilai. Nah, namanya Davi, dia itu kelas 13 gitu. Nah, setelah itu kita masukkan Davi gitu kan, buat keterangan. Nah, kenapa jadinya seperti yang di atas? Karena kita turunin tuh mewarisinya dari kelas induknya, yang dimana si keterangan ini bentuknya masih seperti ini. Tuh. Dia mewarisi itu atribut dari bapaknya. Gitu. Jadi ini fungsi si print ini nih berada di kelas mahasiswa. Gitu. Kemudian kita di sini jika kita mau nambahin nilai budi gitu, baru kita masukin v.input underscore nilai misalnya. Nah, anggap aja misalkan nilainya 88 gitu kan. Maka
Jika kita mau lihat nilainya, maka kita ketikkan davi.nilai terus update gitu kan. Nah, kita tidak perlu tanda kurung karena dia berada di init message. Kita jalankan ya sudah 88 tuh. Ya, kemudian fungsi subclass ini digunakan untuk memeriksa apakah kelas di argumen pertama adalah turunan dari kelas induk di argumen kedua. Nah, fungsi subclass ini menerima dua parameter, yaitu kelas yang akan diperiksa, dan kelas info adalah kelas tipe atau tuple berisi kelas dan tipe. Itu. Fungsi ini akan mengembalikan nilai argumen pertama merupakan subclass dari kelas induk di argumen kedua. Nah, false jika sebaliknya. Nah, di sini untuk sebagai contoh, sini saya buat dua kelas saja ya. Kelas pertama sebagai induknya, yang kelas kedua sebagai subclassnya. Nah, di sini untuk induk kelas sendiri, saya buat kelas namanya sebagai polygon. Nah, kemudian argumen. Nah, untuk kelas kedua, subclass atau turunan dari kelas induk, di sini saya membuat segitiga. Nah, kenapa harus ada kurung di sini? Agar bisa ngebaca bahwa dia ini adalah induknya, kemudian argumen. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya seperti ini. Print harus diawali dengan print subclass. Nah, seperti pengertian di atas tadi, jika pada argumen pertama merupakan subclass dari induk di argumen kedua. Nah, subclass itu kan yang kedua sini. Jadi sudah benar nih, subclass, dan kemudian induk dari subclassnya sendiri kan. Berarti kan induknya adalah si polygon. Nah, segitiga, kemudian polygon, maka hasilnya akan true. Terus untuk contoh yang kedua di sini, subclass. Nah, sini sudah benar bahwa ini subclassnya. Kan di sini bukan induk kelasnya. Berarti hasilnya false. Yang seharusnya di mana argumen kedua di sini merupakan induk kelas. Harusnya. Nah, untuk yang contoh ketiga di sini, di subclass. Nah, ini sudah benar juga ini bahwa ini argumen pertamanya adalah subclass. Tapi di sini ada list. Walaupun di sini ada list, tetap ada ada induk kelasnya. Maka tetap dianggap true. Nah, perintah yang keempat ini subclass polygon. Nah, polygon sendiri kan merupakan induk dari subclassnya sendiri. Nah, seperti pengertian yang tadi, false jika kebalikannya. Nah, dari sini saja sudah kebalik, maka juga hasilnya false. Seperti itu. Kemudian poin keempat, ini ada polymorphism. Ya. Ini polymorphism ini adalah sebuah teknik di OOP yang dimana kita bisa menggunakan beberapa fitur dari beberapa kelas di dalam sebuah fungsi atau keadaan sebuah kelas lain. Nah, ini kita definisikan kelasnya bahasa Indonesia, tapi sini saya singkat aja jadi Indonesia. Nah, kemudian kita init method yang terdiri dari atribut ya. Atributnya ini self, ucapan adalah ucapan gitu. Nah, selanjutnya dan kedua di sini adalah respon. Nah, di sini perintahnya hanya memanggil dirinya sendiri, itu plus ucapan dengan sering selamat malam. Nah,
Terus yang kedua adalah kelas dengan yang bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris sama seperti di atas, cuman untuk respon di sini seringnya saya ganti jadi good night. Nah, di bawah ini, nah setelah didefinisikan seperti di atas, seperti ini, bisa langsung ditugaskan ke dalam sebuah objek. Nah, di sini misal Rudy adalah yang berbahasa Indonesia, terus langsung namanya Rudy. Nah, terus kemudian kedua di sini Julio yang berbahasa Inggris, namanya Julio gitu. Nah, misalkan Rudy sini adalah berbahasa Indonesia, Rudy. Nah, jika kita menggunakan respon, maka dia akan keluar Rudy selamat malam. Begitu pula dengan Julio respon ini. Tuh. Oke, kemudian poin yang class and static variable Python. Class and static variable ini digunakan bersama oleh semua objek. Misalkan instance atau variabel non-statik berbeda untuk objek yang berbeda. Nah, setiap objek memiliki salinannya. Sini contohnya, kita perhatikan kita punya kelas mahasiswa tambang dan terus di bawah ini dia memiliki global attribute ya. Ini saya menggunakan panggilan adalah main gitu. Nah, kemudian init message, di sini menggunakan dua parameter yaitu nama dan kelas. Selanjutnya di sini ada self nama karena menggunakan dua parameter ya. Ini ada self class adalah kelas. Nah, selanjutnya kita membuat dua objek. Nah, di sini misal itu adalah mahasiswa tambang namanya Dev. Itu kelas 1 misalkan. Untuk yang kedua di sini B adalah mahasiswa tambang namanya Zen. Dia kelas 2 itu. Nah, jika cek apapun gitu kan dibuat ketika objek apapun dibuat itu ya menciptakan salinan tuh. Jadi setelah itu kita bisa mengakses kelas variabel gitu, menggunakan objek mahasiswa tambang ini. Nah, dalam menyatakan cetak terakhir kita bisa juga mengakses variabel kelas menggunakan kelas nama seperti ini. Ke print panggilan maka hasilnya akan main karena sesuai dengan atribut awal. Jika kita print a.name maka yang muncul akan nama dari parameter tersebut gitu. Dan juga kelas di sini juga akan ikut karena sama dengan parameter yang di atas.
Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang class method dan static method. Class method adalah metode statis yang disandarkan langsung kepada sebuah kelas. Artinya, kita bisa memanggil fungsi tersebut tanpa harus membuat objek terlebih dahulu. Di sini dapat dilihat pada class method, yaitu definisi from birth year, class name year. Itu mendefinisikan tanggal lahir pada kelas burung tersebut. Lalu untuk static method ini seperti yang pada contoh mendefinisikan usia. Artinya usia ini dapat berubah. Namun class method itu tidak dapat berubah. Berbeda seperti pada contoh coding ini. Definisi is adult atau usia. Usianya jika lebih dari 1 maka dia tua. Perbedaan static method dan class method. Static method tidak memiliki informasi tentang kelasnya sendiri, sedangkan class method memiliki informasi tambahan tentang kelasnya sendiri. Untuk mendefinisikan static method, kita menggunakan dekorator add static method. Sedangkan untuk mendefinisikan class method, kita menggunakan dekorator add class method. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai changing class member. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwasanya Python tidak memiliki kata kunci statik. Semua variabel yang diberi nilai dalam deklarasi kelas adalah variabel kelas. Maka kita harus berhati-hati saat mengubah nilai variabel kelas. Misalnya, contoh codingnya seperti berikut. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Jimin dan Jungkook merupakan idol dari grup BTS. Namun saya ingin mengubah salah satu dari keduanya menjadi grup Astro. Menjadi idol Astro. Maka menggunakan kode class idol.2 grup sama dengan BTS. Selanjutnya def init dalam kurung self, name, titik 2, self.name sama dengan name. Selanjutnya membuat objek kelas idola. Idol underscore 1 sama dengan idol dalam kurung Jungkook. Idol underscore 2 sama dengan idol underscore 2 sama dengan idol dalam kurung Jimin. Maka print variabel kelas menggunakan dua intens. Print grup idol pertama sama dengan koma idol underscore 1.group. Print dalam kurung grup idol kedua sama dengan koma idol underscore 2.group. Selanjutnya, mari kita ubah variabel kelas menjadi menggunakan variabel instan. Jadi misal yang mau saya ubah adalah idol 2-nya, berarti idol underscore 2.group sama dengan Astro, maka print dalam kurung tanda petik tanda atau kebalik n mencetak variabel kelas setelah membuat perubahan pada satu intens tanda petik dalam kurung print kurung tanda petik grup idol pertama sama dengan tanda petik koma idol underscore 1.group dan print dalam kurung
dan print tanda kurung petik grup idle kedua sama dengan tanda petik, idle underscore 2 dot group. Maka hasil outputnya adalah sebagai berikut. Variabel kelas ini tadinya BTS menjadi BTS Astro. Selanjutnya saya akan membahas mengenai constructors dan destructors. Yang pertama saya akan membahas mengenai yang pertama saya akan membahas mengenai konstruktor default, yang dimana konstruktor tersebut yang pertama saya akan membahas mengenai konstruktor default, yang dimana konstruktor tersebut merupakan konstruktor sederhana yang tidak menerima argumen apapun. Jadi, dia hanya memiliki satu argumen yang merupakan referensi ke instance yang sedang dibangun. Seperti contoh, class Apple. Seperti contoh, class Apple. Titik 2, def init. Dalam kurung, self. Titik 2, self.pel sama dengan tanda petik apple. Def print underscore pel dalam kurung self. Titik 2, print dalam kurung self.pel. Selanjutnya objek kelasnya obj sama dengan apple tanda kurung dan obj.print underscore pel tanda kurung. Maka hasilnya menjadi apel. Selanjutnya, konstruktor berparameter. Konstruktor tersebut mengambil argumen pertamanya sebagai referensi ke instance yang sedang dibangun yang dikenal sebagai self dan argumen lainnya disediakan oleh programmer. Seperti contoh, kelas Apple. Pertama sama dengan 0, kedua sama dengan 0, jumlah sama dengan 0. Parameterized constructor menggunakan def init dalam kurung self, p, k, titik 2, self dot pertama sama dengan p, dan self dot kedua sama dengan k. Def display dalam kurung self, titik 2, print dalam kurung tanda petik satu buah sama dengan tanda petik tambah string dalam kurung self dot pertama. Selanjutnya print tanda kurung titik. Selanjutnya print tanda kurung tanda petik 2 buah sama dengan ditambah string tanda kurung self dot kedua. Dan selanjutnya print tanda kurung tanda petik 3 buah sama dengan ditambah string tanda kurung self dot jumlah. Selanjutnya def calculate dalam kurung self titik 2 self dot jumlah sama dengan self dot pertama
ditambah self dot kedua. Maka objek kelasnya adalah OBJ sama dengan apel dalam kurung 5.000, 10.000. Penjumlahannya OBJ dot calculate tanda kurung. Maka hasil outputnya 1 buah sama dengan 5.000, 2 buah sama dengan 10.000, dan 3 buah sama dengan 15.000. Selanjutnya saya akan membahas mengenai destruktor. Destruktor dipanggil ketika suatu objek dihancurkan. Metode del underscore Metode del tanda kurung dikenal sebagai metode destruktor dalam Python. Metode tersebut dipanggil ketika semua referensi ke objek telah dihapus. Sebagai contoh, codingnya adalah class person. _2 initializing def dot class person _2 initializing class person _2 initializing def underscore init dalam kurung self _2 print our class is created, deleting dalam kurung calling destructor menggunakan def underscore del dalam kurung self _2 print our class is destroyed. Objek sama dengan person tanda kurung del object. Maka hasil outputnya adalah our class is created, our class is destroyed. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai first class functions. Bahasa pemrograman dikatakan mendukung. Bahasa pemrograman dikatakan mendukung fungsi. Bahasa pemrograman dikatakan mendukung. Salah. Bahasa pemrograman dikatakan mendukung first class functions jika memperlakukan fungsi sebagai objek kelas pertama. Saya akan membahas first class function yang diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain. Karena fungsi adalah objek, kita dapat meneruskannya sebagai argumen ke fungsi lain. Fungsi yang dapat menerima fungsi lain sebagai argumen juga disebut fungsi tingkat tinggi. Sebagai contoh, functions dapat diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain. Program Python untuk mengilustrasikan fungsi menggunakan metode def_shot dalam kurung teks _2 return
text.upper tanda kurung def whisper tanda kurung text titik 2 return text.lower tanda kurung def grid tanda kurung fungsi def grid tanda kurung func titik 2 menyimpan fungsi dalam variabel greeting func tanda kurung tanda petik 3 kali hi, we are from group 7 class 1B math study program tanda petik 3 kurung tutup print greeting greet shout greet whisper maka hasil outputnya adalah sebagai berikut. Hi, we are from Group 7 Class 1B Math Study Program menggunakan upper text dan Hi, we are from Group 7 Class 1B Math Study Program menggunakan lower text. Lalu di sini ada metaprogramming with metaclasses. Metaprogramming adalah konstruksi kode untuk memanipulasi kode dan memungkinkan beberapa hasil yang cukup menarik dan ekspresif dalam sintaks. Dan metaprogramming dengan classes adalah memanipulasi kode yang digunakan untuk mengelompokkan suatu data dalam kelompok atau tipe yang sebenarnya. Maksud dari tipe sebenarnya pada contoh, kita bisa lihat bahwa data 1 itu buka kurung 1,2,3 tutup kurung. Lalu kita memberikan perintah untuk mendefinisikan dari tipe data 1. Pada outputnya kita bisa lihat bahwa data tersebut termasuk data tuple. Sedangkan untuk data 2 itu 145. Lalu kita menggunakan perintah untuk mendefinisikan dari data tersebut. Kita bisa lihat outputnya bahwa data 2 termasuk data integer. Lalu yang ketiga, data 3, kita menuliskan atul. Contoh kata atul. Kita menggunakan perintah untuk mendefinisikan tipe dari data 3 tersebut. Dan pada outputnya, kita mendapatkan bahwa data 3 tersebut merupakan data string. Lalu ada class and instance attribute. Kelas atribut adalah variabel yang didefinisikan secara langsung di kelas yang digunakan bersama oleh semua objek kelas. Sedangkan instance attribute adalah atribut atau properti yang dilampirkan ke instance kelas. Atribut instance didefinisikan dalam konstruktor. Seperti kita lihat pada contoh data di sini, untuk kelas atribut itu spesies mamalia. Spesies mamalia ini adalah variabel yang didefinisikan secara langsung di kelas yang digunakan bersama oleh semua objek kelas. Lalu untuk instance atributnya itu kita mendefinisikan warna, usia, dan spesies. Karena instance atribut ini adalah atribut atau properti yang dilampirkan ke instance kelas, yang dimana instance kelas ini adalah kelinci. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai reflection. Refleksi mengacu pada kemampuan kode untuk dapat memeriksa atribut tentang objek yang mungkin diteruskan sebagai parameter ke suatu fungsi.
Menggunakan refleksi, kita dapat menulis satu fungsi kebalikan rekursif yang akan bekerja untuk string, daftar, dan urutan lainnya yang mendukung pengirisan dan penggabungan. Jika objek adalah referensi ke string, maka Python akan mengembalikan objek tipe string. Selanjutnya, jika kita menulis string tanda kurung, kita mendapatkan string yang merupakan string kosong. Dengan kata lain, menulis string tanda kurung sama dengan menulis tanda petik spasi tanda petik. Demikian juga, menulis list tanda kurung sama dengan menulis tanda kurung spasi tanda kurung. Contoh kode reflection, def, reverse, sequence. Contoh kode reflection, def, reverse, tanda kurung, sequence, titik 2, sequence underscore type, sama dengan types, tanda kurung, sequence, empty underscore sequence, sama dengan sequence underscore type, tanda kurung. Selanjutnya, if sequence sama dengan empty sequence, if sequence sama dengan empty underscore sequence, titik 2, return empty underscore sequence. Rest sama dengan reverse tanda kurung sequence tanda kurung 1 titik 2 tanda kurung first underscore sequence sama dengan sequence tanda kurung 0.21 tanda kurung. Combine the result. Final underscore result sama dengan rest tambah first underscore sequence. Return final underscore result. Driver kode print reverse tanda kurung 5678 tanda kurung dan print tanda kurung reverse tanda kurung tanda petik notas tanda petik tanda kurung. Maka hasilnya delapan 765 dan satuan. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Ulang. Maka hasilnya 8765. Maka hasilnya 8765 satuan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.